Dalam perspektif demokrasi, dan kita bisa banyak baca di sejumlah jurnal ya, bahkan buku-buku yang sangat kredibel tentang demokrasi, di antara ciri negara demokrasi adalah membuka ruang partisipasi publik. Nah, demonstrasi itu adalah ruang partisipasi publik yang dijamin oleh konstitusi kita. Jadi sebetulnya aneh kalau kemudian orang mengajak demonstrasi dianggap sebagai provokasi. Ini ada hal yang menarik yang kemudian bisa dibahas, bahwa ketika ajakan demo, lalu kemudian unjuk rasa atau demonya itu akhirnya ricuh, maka yang mengajak demo tadi terjerat pidana. Sebelum saya ke Prof. Gayus mau punya argumentasi soal itu, saya ke Bang Ubed. Bang Ubed silakan. Ya, saya kira sejak awal Indonesia merdeka, kita memilih jalan demokrasi. Dan kemudian juga sangat clear bahwa kita memilih jalan sebagai negara hukum. Dalam perspektif demokrasi, dan kita bisa banyak baca di sejumlah jurnal ya, bahkan buku-buku yang sangat kredibel tentang demokrasi, di antara ciri negara demokrasi adalah membuka ruang partisipasi publik. Nah, demonstrasi itu adalah ruang partisipasi publik yang dijamin oleh konstitusi kita. Jadi sebetulnya aneh kalau kemudian orang mengajak demonstrasi dianggap sebagai provokasi. Orang mengajak demokrasi dianggap sebagai provokasi. Itu kesalahan nalar sebetulnya. Yang terjadi menurut Anda dalam kasus ini seperti itu? Iya. Oke. Nah, dari situ sebetulnya kita bisa melihat juga bahwa ketika posisi menggunakan media sosial mengajak orang demonstrasi, itu bukan dimaknai sebagai provokasi kan. Nah, lalu kemudian di pihak aparat membangun satu argumen kausalitas kan, bahwa itu karena ajakan demonstrasi lalu orang rusuh. Itu jumping, terlalu jauh. Karena sebetulnya eskalasi itu, kita banyak studi tentang sosiologi dan gerakan sosial ya. Eskalasi meledak peristiwa Agustus lalu itu sebetulnya terjadi ketika Afan Kurniawan dilindas. Oke. Itu yang kemudian memicu amarah publik yang luar biasa. Baru kemudian terjadi kerusuhan. Andaikan, ini kita bisa berandai dengan secara logis ya. Andai peristiwa Afan Kurniawan yang dilindas oleh kendaraan taktis yang menurut saya sangat tragis itu, saya meyakini tidak akan ada kerusuhan, bahkan penjarahan ke rumah-rumah itu. Tidak akan ada? Tidak akan ada. Proses peristiwa tragis itu yang menjadi faktor yang kemudian menyebabkan kerusuhan. Argumen teoretiknya adalah argumen tentang amuk massa sebetulnya. Situasi amuk massa itu dalam banyak riset menunjukkan bahwa situasi ketika orang berkerumun, lalu ada pemicu yang menghipnotis perasaan mereka, yang terjadi adalah irasionalitas. Kerumunan itu adalah entitas yang irasional. Ketika ada pemicu yang menghentakkan jiwa dan pikirannya, dia akan meledak. Dengan argumen ilmiah itu, saya meyakini tidak ada hubungan antara narasi ajakan demonstrasi Del Perdo dan kawan-kawan itu dengan kemudian kerusuhan. Itu tidak ada. Nah, kemudian saya tahu mempelajari media sosial ya. Sejauh mana sebuah media sosial itu kemudian memberikan pengaruh kepada orang, lalu kemudian orang itu melakukan tindakan. Instagram, blog politik pelajar, kemudian Instagram Gejayan memanggil, itu tidak ada korelasinya dengan orang melakukan tindakan kerusuhan. Karena mereka sepanjang bertahun-tahun, itu yang diajak adalah bagaimana memperjuangkan hak asasi manusia, bagaimana memperjuangkan demokrasi, bagaimana memperjuangkan keadilan. Jadi ketika melihat hubungan antara media sosial dengan tindakan rusuh, itu kita bisa melihat, polisi saya kira harusnya lebih cerdas ya, atau menggunakan akal lebih dalam begitu. Apakah media ini track recordnya itu adalah melakukan satu provokasi? Sepanjang yang saya tahu,
Blok politik pelajar mengedukasi politik anak-anak pelajar, mengadvokasi anak pelajar. Jadi secara kronologis itu saya lihat tidak ada tuh korelasi mereka dengan tindakan anarkisme itu. Okay. Yang justru tindakan anarkisme itu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang maaf saya sebutkan dalam tanda petik kelompok-kelompok mungkin orang mengenal disebut sebagai anarko ya. Okay. Atau kelompok-kelompok yang anarkis yang berkorelasi bahkan dengan maaf saya sebutkan dengan jejaring dari dugaan kuatnya dengan aparat. Bukan dengan Del Pedro begitu. Lalu kan kemudian orang bertanya, ini kok rusuhnya seperti di skenario gitu kan. Lalu aktornya siapa? Nah dari situ kita bisa melihat, oh tidak ada korelasi antara media sosial yang disampaikan oleh Del Pedro dan kawan-kawan dengan kerusuhan. Itu sama sekali tidak ada hubungannya. Ini kalau bicara soal psikologi massa, saya ingin ke Kepala BAIS 2011-2013, Laksamana Muda Purnawirawan, Soleman Ponto. Silakan Pak Soleman, Anda mau menyampaikan apa? Jadi kalau seandainya hanya mengajak demonstrasi lalu terjadi kerusuhan, bukan salah dari ajakan itu. Ya, karena di kita sekarang ini yang dihukum adalah yang mengajak. Kan yang berbuat itu. Yang mengajak, siapa yang mengajak? Kalau ajakan itu terbukti, ya itu yang jadi sasaran. Tapi kan begini, ketika dia mengajak untuk demonstrasi, bisa jadi terjadi demonstrasi aman. Ketika dia mengajak demonstrasi, bisa jadi terjadi demonstrasi yang rusuh. Karena tadi misalnya ada insiden Afan Kurniawan. Kan beda-beda. Ya bisa Bukan saja. karena ajakannya, ini logika sederhana. Ya nanti kan di pengadilan baru akan diikutin apa masing-masing siapa berbuat apa di pengadilan kan bisa didalami nanti di situ. Ya ini perang bagaimana dari jaksa dan si advokatnya. Oke. Apa kata tuntutan, apa kata pembelaan, apa buktinya berkata apa, ya di situ silakan aja. Tetapi bagi petugas mana yang dilihat duluan itu, apa yang didapat duluan ya itu yang dia pasang duluan. Anda punya pengalaman Pak Soleman ketika ada mengajak sesuatu, tiba-tiba mengajak hal yang memang terkesan biasa tapi kemudian terjadi hal yang luar biasa. Ya kemarin itu mungkin bagi orang yang biasa tiba-tiba jadi luar biasa ya Agustus itu. Tiba-tiba memang setuju tadi bisa akibat perindasan itu menjadi besar, bisa bersama-sama dengan yang lain juga itu juga menjadi satu alat pemicu. Kan kita tidak bisa juga mengandaikan kalau tidak ada itu tidak terjadi juga tidak bisa seperti itu. Jadi memang ya inilah situasinya seperti ini. Ketika ada ajakan, ada sampingan terjadi. Nah, di sini tinggal masing-masing nanti membela diri di mana saya, di mana siapa berbuat apa ya silakan aja nanti dilihat. Tapi bagi petugas yang pertama ini ambil dulu. Nah, nanti masing-masing silakan. Nah, itulah gunanya ada pengadilan di kita kan. Ya ke situ. Oke, silakan Prof. Ya, terima kasih. Saya mencoba memberi pandangan saya, apakah seseorang yang mengajak itu juga bisa berisiko untuk dijerat dengan hukum juga karena dia hanya meminta bergabung, tidak provokasi atau tidak menghasut. Misalnya. Jawabannya? Saya menggunakan satu teori yang umum di perguruan tinggi, yaitu apa yang dikenal dengan kausalitas atau dengan teori mutlak. Tidak ada akibat tanpa sebab. Van Bury, conditio sine qua non, itu menunjukkan bahwa tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Maka ditelusuri sebab yang mana. Kalau banyak sebab yang relevan. Ini tugas penegak hukum nantinya untuk membuktikan. Apakah karena ajakan demonstrasi ataukah karena insiden Afan? Kan itu pertanyaannya. Ya nanti akan ketemu itu. Jadi kalau ada suatu akibat yang timbul, tentu ada sebabnya. Itu teori mutlak. Salah satunya oleh Van Bury. Masih ada teori lain. Karena begini, kalau seandainya hal ini kemudian tidak bisa dijawab secara logika, tentu logika publik akan mengatakan bahwa jangan-jangan nanti ini adalah mencari kambing hitam, kan begitu? Penegak hukum akan sangat tahu. Kita percayakan kepada penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan maupun hakim. Tentunya begitu. Boleh curiga sama hakim, boleh curiga sama kepolisian, tapi itu instrumen yang harus kita ikuti. Jadi jangan terlalu mudah untuk mengatakan ini dihasut oleh yang menyuruh, juga belum tentu. Tetapi nanti yang relevan ditemukan oleh penegak hukum, itu barulah akan menjadikan satu putusan tergantung relevansi yang
menjadi penyebab. Oke. Bang, boleh. Oke, silakan tambahin dulu. Iya. Atau nanti sebentar, Bung Stu, sebentar. Nyambung ini nih. Oh, nyambung, oke, silakan. Ini ya. Jadi ada 3 kata kunci dari tadi kita ngobrol-ngobrol ya. 1, berwenang dan prosedural ya. 2, apes atau sial ya. 3, proses yang tidak lengkap. Ini saya mau katakan ya. Jadi begini loh. Yang pertama apa dulu? Yang pertama tadi? Tadi berwenang dan prosedural. Oke. Dalam demo 25 sampai tanggal 1 katakan September, ya, 1 September. Itu kan memang ada peristiwa pembakaran ya. Ada pengrusakan. Ini disebut peristiwa pidana ya. Kemudian yang merusak diduga adalah warga sipil ya. Tentu polisi harus menjalankan tugasnya. Maka siapa yang berwenang untuk mengungkap terjadinya tindak pidana? Ya polisi dong. Ya, polisi. Kemudian polisi harus menggunakan prosedur-prosedur. Tadi sudah dibahas nih. Jadi polisi melakukan tindakan ini karena memang tugas tanggung jawab konstitusi. Kalau ada keberatan segala macam, ada proses pra-peradilan dan perkaranya. Yang kedua, ya, apes, bencana atau sial. Yang saya mau tujukan kepada sebetulnya Del Predo dan kawan-kawan. Oke. Kenapa? Kita lihat ya. Kita sudah sering mengalami demo, unjuk rasa, juga keras-kerasan. Dorong-dorongan, lempar batu. Ada yang ditangkap nggak? Enggak. Proses nggak ada. Atau jarang lah gitu. Jarang. Begitu ditangkap juga dipulangin. Ya, ingat nih ya. Ya. Tetapi peristiwa 25 ada pembakaran dan masif. Betul. Bukan di Jakarta saja loh. Di Jawa Tengah ya, di Yogyakarta kantor polisi juga dibakar ya, Polda bahkan. Kemudian Polres Jakarta Timur dibakar. Kemudian di Brebes kantor DPRD dibakar. Di mana? Di Ujung Pandang, di Bandung. Lihat, ini ada peristiwa. Nah, karena ada peristiwa ini harus dicari yang bertanggung jawab. Apesnya Del Predo yang kena. Baru saya mau bilang ini proses yang tidak lengkap. Ya, tadi saya mau mengutip Bang Ubedillah nih. Jadi massa kerumunan itu memang tidak beridentitas berdasarkan teori sosiologis. Ya, karena dia tidak beridentitas, ketika ada yang memicu akan terjadi kerusuhan. Ya, akan ada rusuh. Ini ternyata benar, teori ini terjadi. Siapa? Ada aparat keamanan yang berada di lokasi. Salah satunya adalah ada, saya nggak menuduh sebagai pelaku nih Pak Ponto ya. Ada anggota BIN, ada anggota TNI, ya. Harusnya bukan hanya Del Predo yang diperiksa. Karena saya tahu teman-teman ini mereka anti kekerasan, ya. Harus diperiksa secara lengkap. Ini yang tidak diperiksa secara lengkap. Tapi waktu itu kan ada videonya Pak Soleman yang iya, waktu kan? anggota Pak Bais waktu itu ya. Iya, harus diperiksa. Ini juga harus diperiksa mengapa terjadi kerusuhan tersebut. Ada video, maksud saya ada video bantahannya terkait hal itu. Pak Soleman bisa sampaikan. Nggak ada soal. Jadi begini loh ya. Bantahan itu kan di ruang publik. Oke. Proses pemeriksaan pidana itu material. Material itu membedah semua keterangan fakta dan tidak bisa dilewatkan, tidak diminta keterangan. Ini yang tidak lengkap. Tetapi karena aparat tersebut adalah aparat yang di luar kewenangan polisi, mendapatkan kehambatan atau gap prosedural, ya. Maka semua harus diperiksa. Harusnya semua diperiksa. Oke. Begitu loh ya, termasuk yang ada di lokasi misalnya TNI gitu. Pak Soleman bisa tambahkan soal itu? Iya, sekarang yang memeriksa kan siapa? Itu pasti harus TNI dan sipil, itu harus ada koneksitas. Nah, kan itu di situ. dia, koneksitas. Masalahnya koneksitasnya sama MA sudah dibilang kalau yang ambil dari kemarin itu KPK ya KPK, kalau dari militer
militer. Jadi koneksitas sendiri sudah Untuk dibatasi. tindak pidana korupsi ya kali Pak. Iya, korupsi. Nanti Korupsi. kan jadi sama nanti dengan ini. Tidak dong, kalau ini kan tindak pidana umum ya. Ya Kalau silakan tindak nanti. pidana umum harus ada kebijakan bersama aparatur negara. Dalam hal ini katakanlah siapa? Panglima TNI dan Kapolri untuk bersama-sama menetapkan. Ini kita periksa secara mendalam ya. Jadi sebenarnya kemarin kan ada Pak, itu makanya si tentara-tentara ini kan datang ke polisi, itu kesempatan. Yang mana Malah Pak? ditolak itu yang melaporkan itu kan. Yang mana? Lo bukan, itu kan mau melaporkan yang orang. melaporkan Ferry Irwandi Iya, waktu itu. itu kan jalan masuk. Bukan kalau dong, mau. enggak itu. Tapi kalau nggak dikasih jalan masuk, Sebentar, saya bentar. Jadi apa yang diharapkan ketika melaporkan Ferry Irwandi pada waktu itu di situ terbuka semua? Iya, di situ kesempatan. Mari kita bikin ini di koneksitas. Oh pintunya, Kan begitu. pintunya Ferry Irwandi. Kalau Iya, Ferry dari situ Irwandi kan, pintunya. Ferry Ya, kalau Irwandi nggak kan gitu. mau bukan TNI bukan datang ke polisi untuk mengusulkan koneksitas. TNI datang ke polisi mau melaporkan Ferry Irwandi, Iya, itu beda. Betul Pak, tapi itulah loh. pintu. Kalau tidak ada pintu itu yang mana bisa Oh tidak masuk. bisa kalau menurut saya Kan ya. itu. Harusnya berangkatnya dengan koneksitas. Sebentar, ya. pintu gimana maksudnya Pak? Nah, koneksitas itu bisa terjadi kan kalau ada apa? Ya ada yang jelas kemarin si tentara merasa saya kok dibeginikan, datang dia laporan. Nah laporan inilah yang nanti dikembangkan dari sana. Kalau begitu, mari kita karena Ferry yang dilaporkan ini sipil, yang melaporkan militer, kita bikin koneksitasnya. Nah di dalam koneksitas ini baru akan muncul semuanya. Itu kan pintu masuk aja. Oke, silakan. Kalau tidak ada pintu masuk, bagaimana mau masuk kita? Nggak mungkin lewat jendela kan? Gitu. Jadi Oke, baik. memang harus ada keputusan. Nanti kita lanjutkan soal ini. Kita akan kembali saat lagi udah mulai terbuka bagaimana kemudian konstruksi kasusnya. Pak Soleman bukan hanya kepala BAIS tapi juga praktisi hukum ya, kepala BAIS pada masanya tentu, tapi juga praktisi hukum. Nanti kita akan bahas soal ini bagaimana kemudian sesungguhnya yang terjadi. Kami akan kembali saat lagi.